Seorang mantan kepala desa di Gorontalo menganiaya remaja 15 tahun karena tak terima ditegur saat membuat keributan. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Ibtu Hartoyo, Polsek Tapa Polres Bone Bolango. Selamat siang, Pak Hartoyo. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Hartoyo, kami ingin konfirmasi apakah saat ini pelaku penganiayaan sudah ditetapkan sebagai tersangka? Baik, terima kasih. Bisa kami sampaikan bahwa dari hasil penyelidikan saat ini, kami belum bisa eh, menetapkan tersangka karena saat ini masih dalam tahap penyelidikan sehingga kami masih mengumpulkan alat-alat bukti yang cukup sehingga bisa untuk menetapkan sebagai tersangka. Demikian, Mbak. Baik, tapi apakah dari pihak korban sudah melaporkan penganiayaan yang dialami ke polisi? Pihak perlu kami sampaikan bahwa laporan ini sudah dibuat kepada korban ke Polsek Tapa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 pukul 21.00 WITA. Namun kejadiannya sebenarnya terjadi pada pukul 02.00 WITA hari Jumat yang sama. Artinya apakah pasca laporan ini korban dan pelaku sudah diperiksa, Pak? Sudah dimintai keterangan? Baik, saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi yang melihat, kemudian saksi petunjuk, dan terduga pelaku juga sudah kami lakukan pemeriksaan. Kemudian korban sudah kami buatkan visum, namun sampai saat ini hasilnya belum keluar, sehingga itu menjadi kendala juga buat kami untuk proses penyelidikan. Baik, dari hasil pemeriksaan sementara, seperti apa sebenarnya kronologi kejadian ini? Benarkah karena terduga pelaku tidak terima ditegur akibat membuat keributan? Baik, kami jelaskan kronologis setelah kita melihat dan memeriksa terduga pelaku, saksi-saksi lain, bahwa sebenarnya kronologisnya itu menurut hasil pemeriksaan bahwa pada hari jam tersebut di atas, yaitu sekitar pukul 02 hari Jumat itu, di rumah tersebut nongkrong para pemuda, kemudian korban berteriak-teriak di dalam rumah, berteriak-teriak tidak jelas. Kemudian ada sepupu dari korban ini yang tinggal serumah dengan korban memberikan teguran terhadap korban ini untuk bisa diam karena sudah larut malam, berteriak-teriak sehingga mengganggu warga yang lain. Dan di saat bersamaan kemudian datanglah terduga pelaku, mendengar ada teriak-teriak di dalam sehingga terduga pelaku juga menghampiri korban ini dan memberikan nasihat untuk diam karena sudah larut malam. Tapi dari pihak terduga pelaku ini mendapat jawaban yang tidak mengenakan dari korban. Jadi korban malah mengeluarkan kata-kata yang kata makian atau sesuatu hal yang tidak mengenakan begitu, sehingga tersulutlah terduga pelaku ini sehingga melakukan penganiayaan. Demikian, Mbak. Benarkah terduga pelaku ini adalah mantan kepala desa, Pak? Iya, jadi jadi terduga pelaku adalah mantan kepala desa di Kabupaten Bone Bolango. Untuk korban sendiri, apa luka yang dialami dan bagaimana kondisinya saat ini? Korban pada saat melapor ke Polsek Tapa itu mengalami luka lebam di bagian sekitar wajah, kemudian mata mengalami merah, jadi mungkin merah karena tamparan, kemudian di belakang bagian kepala juga mengalami luka goresan. Demikian, Mbak. Terduga pelaku belum ditetapkan sebagai tersangka, lalu pasal apa yang dilaporkan atau pasal apa yang digunakan oleh pihak korban untuk melaporkan terduga pelaku? Baik, untuk saat ini
pasal yang akan kami terapkan dalam kasus ini adalah pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yaitu tentang perlindungan anak. Tapi Silakan, nanti Pak. kita lihat pada perkembangan pemeriksaan berikutnya, kalau memang ada menjurus ke tindakan-tindakan lain, maka akan kami terapkan pasal-pasal yang lain. Demikian, Pak. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Siang, Ibtu Hartoyo, Kapolsek Tapa, Polres Bone Bolango. Selamat siang.